Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 akan mempresentasikan materi pengukuran. Yang pertama, apa sih pengukuran itu? Jadi, pengukuran adalah kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk kuantitatif atau angka. Mengukur ini bisa dibilang suatu proses mengaitkan angka secara objektif pada sifat-sifat objek, sehingga angka yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diukur. Lalu, ada prinsip pengukuran yang harus dipenuhi, yaitu menyeluruh, objektif, terbuka, representatif, sasaran yang jelas, adanya kontrol, aturan scoring, dan keseksamaan. Ada juga sifat-sifat pengukuran. Yang pertama adalah langsung, tidak langsung, validitas, dan reliabilitas. Yang saya akan jelaskan adalah validitas dan reliabilitas. Jadi, validitas adalah sejauh mana sebuah konsep, kesimpulan atau pengukuran beralasan dan kemungkinan yang berhubungan secara akurat dengan dunia nyata. Atau mudahnya adalah mengenai apa dan seberapa baik suatu alat tes dapat mengukur. Untuk reliabilitas ini berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek diperoleh hasil pengukuran relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Untuk konsep dasar metode pengukuran itu ada yang pertama adalah General Measurement System atau sistem pengukuran umum. Sistem pengukuran adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang diukur. Dengan demikian, sistem pengukuran digunakan untuk memperluas kemampuan indera manusia yang dapat mendeteksi dan mengenali berbagai tingkat kekasaran, panjang, suara, warna, dan bau. Sebuah sistem terdiri dari komponen-komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk komponen yang pertama adalah sensor dan transducer. Jadi sensor adalah suatu komponen yang berfungsi untuk mendeteksi gejala atau sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi. Lalu transducer adalah komponen yang bila digerakkan oleh suatu energi dari sensor tadi dalam sebuah sistem transmisi akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Komponen kedua adalah output state. Untuk mempermudah apa itu output state, saya akan ambil contoh termometer. Cairan yang terkandung di dalam termometer ini sebagai sensor yang bertukar energi dengan lingkungannya sampai keduanya berada dalam keseimbangan termal. Pertukaran energi ini adalah sinyal input untuk sistem pengukuran ini. Fenomena non-ekspansi termal cairan menghasilkan gerakan naik turun yang membentuk sinyal output di mana kita dapat menentukan berapa suhu dari ruangan. Lalu komponen ketiga, General Template for a Measurement System. Sebuah general template untuk sistem pengukuran diilustrasikan pada gambar di samping. Pada dasarnya sistem tersebut terdiri dari sebagian atau seluruh 4 tahap umum, yaitu tahap sensor transducer, signal conditioning stage, output stage, dan control stage. Yang terakhir adalah komponen control stage. Control stage mengambil sinyal transducer dan memodifikasinya ke besaran yang diinginkan. Tahap perantara opsional ini dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas seperti meningkatkan besarnya sinyal dengan amplifikasi, menghilangkan bagian darinya melalui beberapa titik penyaringan, atau menyediakan hubungan mekanis atau optik antara transducer dan output stage. Untuk konsep dasar yang kedua ini adalah presenting data. Presenting data menyampaikan informasi yang signifikan tentang hubungan antara variabel. Ada beberapa bentuk format plot yang akan dibahas terkait presenting data ini, yaitu rectangular coordinate format, semi-log coordinate format, dan full log coordinate format.
Rectangular coordinate format adalah format yang paling digunakan untuk membangun plot dan menetapkan bentuk hubungan antara independent variable dan dependent variable dalam bentuk skala linear. Semilog coordinate format terdapat satu koordinat skala linear dan satu koordinat skala logaritmik. Memplot nilai pada skala logaritmik melakukan operasi logaritma pada nilai tersebut. Untuk full log coordinate format memiliki skala logaritmik untuk kedua sumbu. Format seperti ini dipakai ketika kedua variabel berisi data nilai yang menjangkau lebih dari satu urutan besarnya. Experimental test plan. Apa fungsi experimental test plan? Experimental test plan atau rencana uji eksperimental berfungsi untuk menjawab pertanyaan. Jadi tes dirancang dan dieksekusi untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Contoh experimental test plan. Misalkan merancang sebuah tes untuk menjawab sebuah pertanyaan tentang penggunaan bahan bakar untuk mobil baru. Maka dalam tes tersebut harus mengidentifikasikan variabel yang akan diukur. Dua variabel penting untuk diukur adalah jarak dan konsumsi volume bahan bakar. Dan apabila masih ada pertanyaan lain tentang penggunaan bahan bakar untuk mobil baru, maka tes dirancang untuk menjawab pertanyaan lain tersebut. Dan juga tes harus memperhatikan beberapa faktor lain seperti situasi dan kondisi. Rencana pengujian diambil dari 3 langkah. Yang pertama, parameter design plan. Menentukan tujuan pengujian dan mengidentifikasi variabel proses dan parameter serta cara untuk mengontrolnya. Yang bisa ditanyakan, pertanyaan apa yang saya coba jawab, atau variabel dan parameter apa yang akan mempengaruhi hasil saya. Yang kedua, System and Tolerance Design Plan. Pilih teknik pengukuran, peralatan, dan prosedur pengujian berdasarkan beberapa batas toleransi kesalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang bisa ditanyakan adalah, dengan cara apa saya bisa melakukan pengukuran dan seberapa bagus hasilnya untuk menjawab pertanyaan saya. Yang ketiga, Data Reduction Design Plan. Rencana kan bagaimana menganalisis, menyajikan, dan menggunakan data yang diantisipasi. Yang bisa ditanyakan adalah, bagaimana saya akan menggunakan data untuk menjawab pertanyaan saya, atau apakah jawaban saya masuk akal. Selanjutnya ada variabel. Variabel adalah entitas yang mempengaruhi pengujian selain variabel terukur yang ditargetkan. Mungkin ada variabel lain yang berkaitan dengan proses terukur yang akan mempengaruhi hasil. Semua variabel proses yang diketahui harus dievaluasi untuk kemungkinan hubungan sebab akibat. Lalu ada kontrol variabel. Kontrol variabel itu penting. Sebuah variabel dikontrol jika dapat dipertahankan pada nilai konstan atau pada beberapa kondisi yang ditentukan selama pengukuran. Kontrol penuh dari suatu variabel akan menyeratkan bahwa variabel tersebut dapat dipegang pada nilai yang ditentukan secara tepat. Variabel asing. Variabel asing adalah variabel yang tidak dapat dikontrol selama pengukuran, tetapi mempengaruhi nilai variabel yang diukur. Parameter. Parameter sebagai pengelompokan fungsional variabel. Misalnya, momen inersia atau bilangan Reynolds nilainya ditentukan dari nilai-nilai pengelompokan variabel. Parameter kontrol. Parameter yang memiliki pengaruh terhadap perilaku variabel yang diukur disebut parameter kontrol. Sebuah parameter dikontrol jika nilainya dapat dipertahankan selama serangkaian pengukuran. Noise and interference. Bagaimana variabel asing mempengaruhi data terukur dapat digambarkan menjadi noise and interference. Noise adalah variasi acak dari nilai sinyal yang diukur sebagai konsekuensi dari variasi variabel asing. Noise meningkatkan penyebaran data. Interference memaksakan tren deterministik yang tidak diinginkan pada nilai yang diukur. Interference adalah pengaruh tak terkendali yang menyebabkan sinyal atau hasil tes berperilaku dengan cara yang berbeda dari perilaku sebenarnya. Random test. Random test atau tes acak didefinisikan dengan matriks pengukuran yang menetapkan urutan acak untuk mengubah nilai dari variabel independen yang diterapkan.
Pengaruh urutan acak pada hasil tes disebut pengacakan. Replikasi dan pengulangan. Secara umum, nilai estimasi dari variabel yang diukur meningkat dengan jumlah pengukuran. Misalnya, produsen bantalan akan memperoleh perkiraan yang lebih baik tentang diameter rata-rata dan variasi diameter sejumlah bantalan dengan mengukur banyak bantalan daripada hanya beberapa bantalan. Pengukuran berulang yang dilakukan selama uji coba tunggal atau pada batch tunggal disebut pengulangan. Pengulangan membantu untuk mengukur variasi dalam variabel terukur seperti yang terjadi selama satu pengujian. Jika produsen sobek tertarik pada seberapa dekat diameter rata-rata bantalan dikontrol dalam operasi sehari-hari dengan mesin atau operator pengujian tertentu, tes duplikat yang dijalankan pada hari yang berbeda akan diperlukan. Sebuah duplikasi independen dari satu set pengukuran menggunakan kondisi operasi yang sama disebut sebagai replikasi. Replikasi memungkinkan untuk mengkuantifikasi variasi dalam variabel terukur seperti yang terjadi di antara pengujian yang berbeda. Masing-masing memiliki nilai nominal kondisi operasional yang sama. Metode bersamaan. Strategi yang baik adalah memasukkan metode yang bersamaan dalam rencana pengukuran. Tujuannya untuk mendapatkan dua atau lebih perkiraan untuk hasil. Masing-masing berdasarkan metode yang berbeda yang dapat dibandingkan sebagai cek untuk kesepakatan. Baik, selanjutnya mengenai calibration atau kalibrasi. Jadi kalibrasi ini merupakan penerapan nilai input yang diketahui ke sistem pengukuran untuk tujuan mengamati nilai output sistem. Jadi secara sederhana, kalibrasi ini merupakan suatu penerapan dari nilai input untuk mengetahui nilai outputnya. Baik, selanjutnya ada static calibration. Nah, dalam kalibrasi statis, ini nilai yang diketahui akan dimasukkan ke dalam sistem kalibrasi, lalu output dari sistem akan dicatat. Jadi static calibration ini merupakan hal yang paling umum diketahui pada kalibrasi. Nah, di sini bisa dilihat dalam grafik di samping, ada output value di arah X dan input value-nya di arah Y. Maksudnya output value di arah Y dan input value di arah X. Menghasilkan grafik yang seperti di gambar ini. Baik, selanjutnya ada dynamic calibration. Nah, pada dynamic calibration, ditentukan hubungan antara input dan perilaku dinamis yang diketahui, serta output sistem pengukuran. Nah, biasanya kalibrasi dynamic calibration ini, melibatkan penerapan sinyal sinusoidal, serta ataupun perubahan langkah sebagai sinyal input yang diketahui. Selanjutnya ada static sensitivity. Nah, kemiringan kurva dari kalibrasi statis, seperti yang tadi ditunjukkan kurva di kalibrasi statis, itu memberikan sensitivitas statis dari sistem pengukuran. Nah, sensitivitas statis ini merupakan ukuran yang menghubungkan perubahan output yang ditunjukkan terkait dengan perubahan tertentu dalam input statis. Di samping ada rumusnya di mana K sama dengan K X1, yaitu K fungsi dari X, atau juga sama dengan dy per dx dengan X sama dengan X1. Selanjutnya ada range atau jangkauan. Nah, kalibrasi ini menerapkan input yang diketahui mulai dari nilai minimum hingga nilai maksimum yang akan digunakan oleh sistem pengukuran. Nah, batas maksimum dan minimum tersebut akan menentukan range-nya atau jangkauan dari operasi sistem. Di sini ada rumus untuk jangkauan X, di sini ada rumus RI sama dengan X max min X min. Sedangkan RO sama dengan Y max min Y min. Ini untuk arah sum Y. Selanjutnya ada resolution.
Nah, resolusi ini mewakili kenaikan terkecil dalam nilai terukur yang dapat dilihat. Dalam sistem pengukuran, diukur dengan kenaikan skala terkecil atau hitungan terkecil dari indikator pembacaan output. Jadi resolusi itu merupakan kenaikan skala terkecil dari indikator pembacanya. Selanjutnya ada akurasi and error. Akurasi atau ketepatan. Ini sebelumnya ada dua hal yang perlu diketahui sebelum masuk ke dalam keakuratan, yaitu nilai sebenarnya dan juga nilai terukur. Nah, nilai pasti dari suatu variabel itu disebut nilai sebenarnya. Sedangkan nilai terukur ialah nilai variabel yang ditunjukkan oleh sistem pengukuran. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa keakuratan pengukuran itu mengacu pada kedua hal ini, yaitu kedekatan antara nilai yang diukur dan nilai yang sebenarnya. Di sini pendekatan yang tepat untuk menyatakan hal ini ialah dengan mengidentifikasi kesalahan pengukuran dan mengukurnya dengan nilai ketidakpastian yang terkait, di mana di sini kesalahan atau ketidakpastian dapat dirumuskan dengan E sama dengan measure value min true value. Adapun nilai A yaitu dengan E per reference value. Di sini nilai ketidakpastian yang tadi dikali 100. Selanjutnya, nah di sini ada bentuk kurva kalibrasi atau plot deviasi. Kurva deviasi ini sangat berguna ketika perbedaan antara referensi dan nilai terukur terlalu kecil untuk menunjukkan kemungkinan tren plot kalibrasi langsung. Di sini di samping ada contohnya, itu tuh contoh plot deviasi dari kalibrasi termokopel penginderaan suhu yang diberikan di masa depan. Di sini kurvanya diperlihatkan di gambar yang di samping ini. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada random error, systematic error, dan ketidakpastian. Error merupakan efek yang disebabkan karena nilai perhitungan tidak sama dengan nilai yang sebenarnya. Error ini dibagi menjadi dua, yang pertama itu random error dan systematic error. Random error merupakan kesalahan atau error yang disebabkan karena alasan yang tidak dapat kita ketahui dan biasanya tidak dapat diprediksi. Sedangkan systematic error merupakan kesalahan yang dapat diketahui dan asalnya dapat diketahui secara pasti. Kesalahan ini mengakibatkan penyimpangan terhadap nilai perhitungan. Untuk ilustrasinya, misalkan kita bermain pelemparan chart. Di situ terdapat 3 gambar. Yang pertama itu gambar A, di mana tiga-tiganya, 3 anak panahnya tersebut mengenai di titik yang sama, mengindikasikan bahwa random error-nya rendah dan systematic error-nya tinggi. Kemudian gambar kedua, tiga-tiganya mengenai di titik tengahnya, mengindikasikan systematic error-nya rendah dan random error-nya rendah. Dan selanjutnya, ketiga anak panah tersebut secara acak yang mengindikasikan bahwa sistematik dan random error-nya sangat tinggi. Untuk dapat memahami lebih jelas, misalkan tujuan target kita berada di garis yang tebal ini, akan tapi karena ada systematic error, maka akan timbul perbedaan hasil. Nah, perbedaan ini disebut systematic error. Dan untuk misalkan hasilnya secara acak bisa di bawah ataupun di atas, merupakan dari faktor random error. Kemudian ada ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan nilai perkiraan dari kemungkinan jangkauan kesalahan dalam pengukuran. Misalkan dalam pengukuran digital biasanya akan tertera ketidakpastiannya. Ketidakpastian ini disebabkan karena instrumen error. Nah, instrumen error ini merupakan kesalahan yang tidak dapat dihindari karena struktur mekanisnya. Biasanya akan tertera di spesifikasinya. Instrumen error ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, hysteresis error, kemudian linearity error, sensitivity error, zero error, dan repeatability error. Selanjutnya,
Untuk hysteresis error merupakan error yang disebabkan karena perbedaan antara nilai tes sekuensial kelas atas dan tes sekuensial kelas bawah. Tes sekuensial itu sendiri merupakan tes yang menerapkan variasi berurutan dalam nilai input pada rentang input yang diinginkan. Nah, untuk menghitung ketidakpastian dari hysteresis error ini digunakan rumus UHE sama dengan Y upscale min Y downscale. Bisa kita lihat selisih antara downscale dan upscale-nya ini merupakan hysteresis error-nya. Selanjutnya ada linearity error. Nah, seperti yang kita tahu biasanya dalam pengukuran itu kita menginginkan hasil yang linear antara input dan output. Contohnya saja saat kita mengukur panjang tugas saat kita kenakan gaya. Nah, seharusnya kan berbentuk linear, akan tapi pada kenyataannya biasanya akan berbentuk seperti ada lengkungan. Nah, lengkungannya ini dapat mengindikasikan ada kesalahan atau linearity error. Untuk menghitung linearity error digunakan rumus YULX, di mana UL merupakan kesalahan linear sama dengan YX min YLX. Selanjutnya ada sensitivity dan zero error. Nah, kesalahan sensitivitas merupakan ukuran statistik dari kesalahan acak dalam perkiraan kemiringan kurva kalibrasi. Sedangkan untuk zero error-nya dapat dijelaskan. Nah, jika titik potong tidak tetap tetapi sensitivitasnya konstan, maka penyimpangan pada titik 0 menimbulkan pergeseran vertikal dari kurva kalibrasi. Bisa kita lihat di gambar C merupakan sensitivity error dan gambar D merupakan kesalahan zero atau zero error. Untuk dapat menjelaskannya itu saya beri contoh tentang pengukuran berat badan. Nah, pada pengukuran berat badan, misalkan kita akan mengukur berat badan. Di situ kan ada skala. Apabila skala awalnya 0 akan tapi sensitivitasnya mengalami error, seharusnya berat badan kita misalkan 40 kg, akan tapi karena mengalami error di sensitivitasnya, maka berat badan kita bisa kurang atau lebih, jadi 41 atau 38 yang seharusnya 40. Nah, kemudian ada zero error. Itu karena titik awalnya itu tidak 0, jadi saat kita mengukur berat badan, titik awalnya itu bisa di angka 2 ataupun angka 3, sehingga hasilnya itu tidak menunjukkan yang diinginkan. Misalkan kita mengukur seharusnya 40 kg, tapi hasilnya jadi 42 kg. Selanjutnya ada instrument repeatability error atau kemampuan sistem pengukuran untuk menunjukkan nilai yang sama pada pengaplikasian secara berulang. Jadi misalkan kita mengukur berat badan yang seharusnya kita 40 kg, nanti secara kita diulang-ulang, berat badannya itu berubah-ubah, bisa 39,9 atau 41,2. Nah, perubahan-perubahan ini disebabkan karena instrumen repeatability error. Nah, untuk mengetahui batas-batasnya, maka digunakan standar deviasi. Apabila pengukuran yang kita hasilkan melebihi dari batas standar deviasi, maka dapat dipastikan pengukuran tersebut mengalami kesalahan. Kemudian ada istilah tentang reproducibility, merupakan kemampuan yang mengacu pada kedekatan dalam hasil yang diperoleh dari tes duplikat yang dilakukan di bawah kondisi pengukuran yang serupa. Kemudian ada instrumen precision, merupakan spesifikasi instrumen yang mengacu pada ketidakpastian acak berdasarkan hasil tes pengulangan. Nah, instrumen precision ini biasanya spesifikasi instrumen dari pabrik dan harus dilakukan pengujian dahulu. Untuk pengujiannya dapat lebih disarankan di lab yang berbeda karena dapat menghasilkan, karena alatnya berbeda, jadi hasilnya itu dapat dikoreksi antara kedua lab tersebut. Selanjutnya untuk menghitung overall atau keseluruhan dari instrumen uncertainty atau ketidakpastian instrumen. Penghitungan ini dapat dilakukan dengan menghitung akar dari penjumlahan kuadrat ketidakpastian dalam instrumen tersebut. Misalkan ketidakpastian instrumennya terdapat ketidakpastian histeresis, ketidakpastian linear, dan ketidakpastian K, atau K ini bisa terserah ya, kan, tapi ini hanya simbol. Nah, untuk penghitungan ketidakpastian secara keseluruhan dapat digunakan UH kuadrat tambah UL kuadrat tambah UK kuadrat diakarkan. Maka hasilnya menjadi ketidakpastian
keseluruhannya. Standards. Dulu, agar para penyelidik di berbagai belahan negara dan belahan dunia yang berbeda dapat membandingkan hasil eksperimen mereka secara konsisten, perlu untuk menetapkan satuan standar tertentu untuk panjang, berat, waktu, suhu, dan besaran listrik. NIST atau National Institute of Standards and Technology memiliki tanggung jawab utama untuk mempertahankan standar ini. Lalu selanjutnya adalah dimensi dasar. Pada dimensi dasar ini terdapat 7 dimensi, yaitu massa. Salah satunya massa. Dimensi massa ini ditentukan oleh kilogram. Mulanya satuan kilogram ini ditentukan oleh massa dari 1 liter air pada suhu ruangan. Sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah waktu. Pada dimensi waktu ini ditentukan oleh detik atau sekon. Setiap 1 detiknya ditentukan dengan 9,192,31,770 periode radiasi yang dipancarkan antara 2 tingkat eksitasi dari keadaan dasar cesium 133. Lalu selanjutnya adalah panjang. Pada dimensi panjang ini ditentukan oleh meter. Setiap 1 meter ditentukan oleh panjang yang ditempuh oleh cahaya dalam 1/299,792,458 dalam detik. Lalu selanjutnya adalah temperatur. Pada dimensi ini, temperatur ini ditentukan oleh Kelvin. Kelvin adalah satuan SI dari temperatur termodinamika dan merupakan pecahan 1/273,16 dari suhu termodinamika titik triple air. Lalu selanjutnya adalah ukuran zat. Pada dimensi ukuran zat ini ditentukan oleh mol. Setiap 1 mol adalah jumlah zat suatu sistem yang mengandung entitas elementer sebanyak jumlah atom dalam 0,012 kg karbon 12. Lalu selanjutnya adalah intensitas cahaya. Pada dimensi intensitas cahaya ini ditentukan oleh candela. 1 candela adalah intensitas cahaya dalam arah tertentu dari sumber yang memancarkan radiasi monokromatik frekuensi 5,40 kali 10⁴ Hz yang memiliki intensitas pancaran pada arah tersebut sebesar 1/683 Watt per steradian. Lalu selanjutnya adalah arus. Pada dimensi arus ini ditentukan oleh ampere. Setiap 1 ampere ditentukan oleh arus konstan. Jika dipertahankan dalam 2 konduktor paralel lurus dengan panjang tak terbatas dan penampung lingkaran yang dapat diabaikan dan ditempatkan terpisah 1 meter dalam ruang hampa, akan menghasilkan gaya yang sama dengan 2,10⁴ Newton per meter panjang antara konduktor ini. Lalu selanjutnya adalah satuan turunan. Pada satuan turunan ini terdapat 4 satuan turunan. Di antaranya adalah yang pertama gaya. Gaya ini dari hukum Newton. Gaya sebanding dengan massa kali percepatan. Seperti di bawah ini rumusnya, force dengan mass dikali acceleration per gc. Lalu selanjutnya adalah energi. Energi ini didefinisikan sebagai gaya kali panjang dan menggunakan satuan joule yang diturunkan dari satuan dasar 1 joule sama dengan 1 kilogram dikurang meter persegi per S kuadrat sama dengan 1 Newton dikurangi meter dikurangi N. Lalu selanjutnya adalah daya. Daya didefinisikan sebagai energi per satuan waktu dalam satuan watt yang diturunkan dari satuan dasar sebagai berikut. 1 watt sama dengan 1 kilogram dikurang meter M kuadrat per S pangkat 3 sama dengan 1 J per S. Lalu selanjutnya adalah stres dan tekanan. Tegangan dan tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, di mana luas adalah kuadrat panjang dalam Pascal yang diturunkan dari satuan dasar sebagai berikut.
1 Pascal sama dengan 1 kg per M dikurangi S pangkat 2 sama dengan 1 Newton per meter persegi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.